yang sabar, bagi istri yang sabar menghadapi akhlak buruk suaminya, maka dia mendapatkan pahala ujiannya seperti Zulaikha atau istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun itu iman kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, yaitu tongkatnya dilempar, dan itu menjadi ular dan memakan semua ular-ular yang kecil-kecil. Inilah Nabi Musa mukjizatnya. Kemudian istri Fir'aun tahu dan percaya bahwa ini mukjizatnya seorang nabi, dan Nabi Musa adalah seorang utusan Rasul, utusannya Allah, percaya. Ketika itu lagi sisiran jatuh, astagfirullahaladzim. Baca dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mengatakan tasbih gitu ya. Nah, ketahuan disitulah, oh berarti ini sudah beriman kepada Musa, tangkap. Kemudian dipenteng, penteng itu diikat kakinya, tangannya ditidurin di padang pasir yang panas, kakinya diikat, tangannya diikat, dijemur panas, padang pasir panasnya kan luar biasa itu. Itu gak mata-mati, ditindihin batu, sampai meninggal dunia. Ahli surga. Itulah perempuan yang sabar menghadapi akhlak istrinya. Menghadapi istri alat suami. Luar biasa, Pak. Makanya ketika perempuan itu status menjadi istri, dia pahalanya berlipat ganda. Ketika dia berbakti kepada suami, cuma nyuci katoknya saja satu, bajunya satu, pahalanya apa? 1000 rahmah, 1000 hasanah, 1000 kebaikan. Ya Allah, 1000 ampunan. Bahkan di hadis itu masih berlanjut. Dan seluruh hewan, seluruh makhluk yang tersinar oleh matahari, semuanya memintakan ampunan kepada istri yang soleh tersebut. Luar biasa banyak. Itu satu celana, Bang. Mesin, yang hidupin mesin siapa gitu. Masya Allah. Ini bapaknya juga dapat itu yang mesin cuci, bapaknya yang iniin. Masya Allah. Makanya Pak, ketika suami itu membeli sebungkus makanan di perjalanan, kemudian dibungkus dibawa pulang, kemudian dimakan sama istri dan anaknya, dan dia pada senang istri dan anaknya, maka bisa menembus 70 tahun dosa. Walaupun dosa kecil 70 tahun bertumpuk ya. Itu paham? Masya Allah. Istri sama gitunya. Ya Allah. Cuma yang gitu. Ketika istri bahayanya itu, ketika dia sudah jadi istrinya selama 50 tahun, ketika suaminya kok jatuh sakit, gak karu-karuan, artinya dia tidak bisa turun dari ranjangnya, kencing di situ, pipis di situ, bahasanya gitu ya. Dia nggak sabar dan dia menganggapnya, saya punya suami itu, saya nggak ada manfaatnya. Ngapain itu suami itu nggak seimbang, bahasa Jawa itu nggak seimbang, tapi nggak seimbang ya. Artinya nggak ada manfaatnya, gitu ya. Seolah saya punya suami tapi nggak kayak punya suami. Dia sudah punya suami selama itu 50 tahun, semua pahalanya habis, hilang. Total, hilang itu. Itu bahayanya. Kalau istri menganggap punya suami tapi menganggapnya nggak punya suami. Ini sebagai tambahan kita saja ya. Oh, ibu benar. Artinya buat tarbiyah ke anak kita. Mungkin anak kita ada yang perempuan dan sebagainya. Atau bisa jadi kita ngobrol dengan istri dengan bercandaan. Ini kata Pak Ustadz kan ledek dengan tapi begitu loh. Pahalanya begini-begini, tapi efeknya begini-begini dan sebagainya. Itu kadang-kadang bisa masuk sama istri. Atau bisa jadi istri suruh ke majelis taklim, ternyata Ustadz memberikan ceramah semacam itu. Itu berarti keuntungan bagi sampean. Keuntungan bagi kita semua. Masya Allah. Yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya adalah bahwa yang namanya perceraian itu adalah yang Allah benci walaupun itu halal. Ya. Artinya tidak berdosa menceraikan, tapi Allah benci itu hal ini. Ya Allah. Ada yang menghukumi hukumnya mutlaknya adalah makruh.
makruh. Ketika dia mau kejadian perceraian, tidak menjauhi dari itu dapat pahala. Menghindari perceraian dapat pahala. Makanya kalau sabar sampai dapat pahala. Yang lebih ngeri lagi adalah qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa inna talaqa yahtaju minhul ars. Suami-suami gitu. Suami-suami wala tutalliqu, janganlah kalian menceraikan. Jangan kalian menceraikan. Sesungguhnya menceraikan itu menggoncangkan ars. Artinya apa? Ketika ada perceraian, goncang arsnya. Maksudnya apa? Sebenarnya Allah saking bencinya dengan perceraian itu, akhirnya sampai menggoncangkan arsnya. Itu makanya. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan lemah, tetapi para ulama masih banyak yang memakai hadis ini. Termasuk kitab ini tercantum hadis itu, ya. Dan ini masih dipakai untuk fadhailul amal. Masih banyak sebenarnya masalah perceraian ya. Mungkin waktunya kita dibatasi. Ya, misalkan kalau sih mau megang aja gitu ya. Kalau saya mau ngomong banyak, tapi nggak apa-apa. Artinya mudah-mudahan kita bermaslahat bareng-bareng ya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya, ampun dan kecukupan rezekinya, yang berkah yang halal, buat kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Amin. Langsung doa. Apa saat aja ya doa? Oh gitu. Allah yang jangan ditinggal.